Salam Sobat OJ semua. Ternyata, drone Bayraktar TB2 milik Turki belum mampu mengimbangi rudal pertahanan Rusia di Laut Hitam. Sebelumnya, ini belum terdengar tentang keterlibatan drone dalam operasi di lautan dalam konflik Rusia versus Ukraina. Sepak terjang drone intai maupun drone tempur, UCAV, lebih masif digunakan dalam laga peperangan di atas daratan. Namun beberapa hari terakhir ada kabar bahwa sebuah drone Bayraktar yaitu TB2, milik Ukraina berhasil ditembak jatuh oleh frigat Angkatan Laut Rusia Admiral Esen, Admiral Grigorovich Class. Menurut beberapa media Rusia, Kementerian Pertahanan Rusia menyebutkan, Angkatan Laut Rusia terpaksa melakukan penghancuran drone tersebut. Karena terus memata-matai konvoi kapal perang armada Laut Hitam, dan aktivitas militer Rusia di semenanjung Crimea dan di selatan Ukraina. Lebih menarik lagi, dijelaskan bahwa drone Bayraktar dihancurkan dengan menggunakan sistem rudal pertahanan udara, Hanut Steel. Rudal pada sistem Steel dilepaskan secara Vertical Launching System, VLS, dari haluan frigat Admiral Esen. Nama rudal Steel milik Rusia mungkin masih terasa asing di telinga kita. Menurut infonya, Steel termasuk golongan rudal Hanut jarak sedang, di mana rudal ini dapat mengejar target pada ketinggian 5-15.000 meter. Sistem rudal Steel dikembangkan oleh Moscow Research Institute of Radioelectronics, Altair, dan merupakan pengembangan lebih lanjut dari sistem rudal Hanut M22, Hurricane. Komponen rudalnya mengacu pada platform 9M317ME buatan Dolgoprodnance Research and Production Enterprise, DRPP. Fitur khas dari Steel adalah adopsi VLS Multifunctional Radar dengan paset antena arrays dan fasilitas komputasi kontrol dengan arsitektur terbuka, matematika dan perangkat lunak yang ekstensif. Secara umum, sistem rudal Steel dapat merespon 2-12 target udara secara simultan. Jarak tembak rudal ini mencapai 32 km untuk menghadapi target udara yang terbang di atas ketinggian 1000 meter, dan 15-18 km untuk menghadapi target udara yang terbang di bawah ketinggian 1000 meter. Waktu respon rudal sejak target ditentukan adalah 10-19 detik, sedangkan kecepatan luncur rudal 830 meter per detik. Begitupun Steel juga mempunyai panjang mencapai 5 meter dan berat hingga 1 ton. Dan drone Bayraktar TB2 milik Turki sendiri, sempat dilulukan karena kehebatannya, karena Turki Bayraktar TB2 drone yang telah berhasil pecundangi Rusia di perang Ukraina kini kembali menjadi sorotan. Bukan karena keberhasilannya melumpuhkan pasukan Rusia, namun drone Bayraktar TB2 dikabarkan menelan kekalahan terhadap pasukan negeri beruang merah. Menurut berbagai sumber media setempat yang menyebut drone Bayraktar TB2 buatan Turki berhasil dilumpuhkan Rusia. Berdasarkan informasinya, menyebutkan fregat proyek 11356RM Angkatan Laut Rusia Admiral Esen dari Armada Laut Hitam Angkatan Laut Rusia, telah menghancurkan UAV Bayraktar TB2 Ukraina di lepas pantai Crimea menggunakan STIL-1 permukaan ke udara sistem rudal. Pesawat tak berawak itu dalam misi pengintaian untuk melihat aktivitas kapal Armada Laut Hitam. Serta posisi pantai dan darat dari peralatan tempur angkatan bersenjata Rusia yang terletak di semenanjung Crimea dan di bagian selatan Ukraina. Ternyata, hal ini berbanding terbalik dengan masa kemasan Bayraktar di awal pertempuran antara Ukraina dan Rusia. Sebelumnya, Angkatan Bersenjata Ukraina telah merekam detik-detik drone Bayraktar TB2 buatan Turki menyerang konvoi pasukan Rusia beredar luas di sosial media. Nama drone Bayraktar TB2 buatan Turki mentereng di berbagai media, karena diduga dapat melawan sistem pertahanan udara Rusia yang canggih di tengah krisis Ukraina. Tak hanya itu, drone Bayraktar TB2 yang berasal dari Turki ini dilaporkan telah merusak beberapa sistem peluncur roket Rusia dan merobohkan kolom tank lapis baja dan kendaraan pengangkut personel. Sebelumnya, drone TB2 juga pernah membuktikan keberanian mereka dalam konflik Nagorno-Karabakh 2020 dan membalikkan keadaan melawan Armenia. Sedangkan, Kepala Biro London Aviation Week memperkirakan bahwa drone Bayraktar dijual ke Ukraina dengan harga masing-masing 1 digit jutaan dolar. Ini termasuk murah dibandingkan sistem rudal permukaan ke udara Rusia yang dihancurkan dalam video pada hari Minggu bisa bernilai hingga 50 juta dolar. Hal yang paling penting tentang ini adalah ternyata drone ini harganya murah, dan ketika harganya murah, tidak akan begitu khawatir kehilangannya. Pesawat tak berawak buatan Turki yang sekali lagi menjadi sorotan global karena keberhasilannya di medan perang. Seperti di Azerbaijan, Suriah, dan Libya,
Bayraktar TB2 yang bersenjata menghancurkan tank Rusia, kendaraan lapis baja, dan sistem pertahanan rudal permukaan ke udara telah dibagikan secara luas di media sosial. Dan siapa sangka, Bayraktar TB2 rupanya bukan tercipta dari tangan sembarangan. Pesawat tanpa awak yang sangat mematikan itu, ternyata buatan seorang sosok yang sangat terkenal di Turki. Bayraktar adalah nama keluarga di balik Baykar Defense dan salah satu nama pabrikannya. Chief Technology Officer Selçuk Bayraktar adalah salah satu keluarga penting di Turki dan dia pun seorang menantu Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Sejak drone pertama kali diekspor ke Qatar pada 2018, TB2 telah mendapatkan 19 kesepakatan ekspor, termasuk Turkmenistan dan Kirgistan. Dan 6 kesepakatan baru telah ditambahkan dalam 3 bulan terakhir saja. Sekarang drone ini telah semakin berkembang dan industri drone Turki telah mengarahkan perhatiannya ke negara-negara Asia. Untuk negara kita sendiri, Indonesia pun sekarang sudah mulai mengembangkan alutsista di bidang pesawat tak berawak. Tidak mau kalah dengan Turki, Indonesia rupanya sedang membuat drone tempur canggih pertamanya. Drone tempur pertama buatan Indonesia ini diberi nama Elang Hitam, yang dilengkapi dengan mesin Rotax 915 is. Elang Hitam didukung mesin Rotax 915 is buatan Austria. Rotax 915 is adalah jenis mesin piston yang biasa digunakan pada pesawat ultralight, pesawat terbang sport sampai helikopter ringan. Dirancang pada tahun 2014, Rotax 915 is mendapat sertifikasi airworthiness pada tahun 2017. Rotax 915 is menggunakan mesin bensin 4 silinder dengan 4 langkah turbocharged yang berpendingin udara dan air. Mesin ini dirancang untuk dapat beroperasi di ketinggian 4.572 meter. Rotax 915 is mampu menghasilkan tenaga 141 tenaga kuda untuk lepas landas dan 135 tenaga kuda untuk terbang jelajah. Sementara Rotax 912 merupakan jenis mesin piston yang digunakan pada drone tempur Bayraktar TB2 Turki. Meski Rotax adalah manufaktur mesin asal Austria, namun status Rotax adalah anak perusahaan Bombardier Recreational Products. Elang Hitam mempunyai panjang 8,65 meter, lebar bentang sayap 16 meter dan tinggi 2,6. Bobot maksimum saat tinggal landas mencapai 1.300 kg, sementara kapasitas pilot 300 kg. Dengan kapasitas bahan bakar 420 liter, Elang Hitam dapat terbang selama 30 jam, sementara radius kendali line of sight sampai 250 km. Elang Hitam dapat terbang dengan kecepatan maksimum 235 km per jam dan kecepatan jelajah 50 sampai 180 km per jam, diasumsikan terbang pada ketinggian 5.000 meter. Batas ketinggian terbang drone ini ditakar sampai 7.200 meter. Panjang landasan yang dibutuhkan untuk landing adalah 500 meter dan panjang landasan untuk take off yaitu 700 meter. Sejak dikenalkan ke publik di akhir tahun 2019 lalu, tahun 2021, drone tersebut dikembangkan ke tingkat kombatan. Bersama dengan konsorsium PUN Amel Elang Hitam, BPPT akan melanjutkan pengembangan ketingkatan kombatan sesuai dengan arahan Presiden RI dalam menjaga teritori Indonesia di area perbatasan. Perlu diketahui konsorsium pengembangan drone Elang Hitam ini selain BPPT, juga beranggotakan PT Dirgantara Indonesia, PT DLAPAN, TNI AU, ITB, PT Land Industri, dan lainnya. Elang Hitam dirancang untuk keperluan militer. Setelah dipersenjatai, pada tahapan selanjutnya akan diurus sertifikat tipe supaya bisa masuk ke tahapan produksi massal. Jika semua lancar, drone Elang Hitam bisa cepat diproduksi massal tahun depan.